Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, saya akan menyampaikan materi kita pada mata kuliah Bahasa Indonesia terkait dengan penulisan surat dinas. Nah, adik-adik semuanya di Poltekkes Kalimantan Timur ya, kenapa penting bagi kita untuk memahami terkait dengan penulisan surat dinas? Karena nantinya ya, pada saat adik-adik semuanya bekerja pada salah satu instansi, baik itu instansi pemerintah ataupun bukan, pasti adik-adik akan berhubungan ya, atau akan melakukan praktik di dalam penulisan surat dinas. Entah itu nanti tujuannya, ya, misalkan adik-adik nanti diminta untuk mengirim surat pada instansi lain, atau misal adik-adik nanti akan menuliskan surat kepada salah satu instansi. Nah, untuk melakukan hal tersebut, adik-adik perlu mempelajari terkait dengan konsep penulisan surat dinas ya. Nah, pertama-tama kita harus paham terkait dengan apa sih itu surat dinas, atau bisa disebut juga dengan istilah resmi ya. Jadi surat dinas atau surat resmi. Nah, surat dinas itu adalah segala hal yang berhubungan dengan komunikasi tertulis ya. Nah, jadi surat dinas ini adalah segala sesuatu hal yang berhubungan dengan komunikasi tertulis. Nah, tentang apa? Tentang kepentingan tugas tentunya di sini ya, ataupun kegiatan dari suatu instansi. Oke. Nah, surat dinas itu adalah surat yang ditunjukkan dari ya. Jadi tujuannya itu yang pertama bisa antar instansi atau instansi ke instansi. Kemudian bisa juga dari instansi kepada perorangan ya, atau dari perorangan pada instansi. Nah, dari instansi ke instansi contohnya misal dari Dinas Kesehatan Kota Samarinda mengirim surat pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur. Nah, di dalam bersurat tersebut tentunya itu menghubungkan antar dua instansi. Oke ya. Atau yang kedua misalkan dari instansi pada perorangan. Nah, misal dari instansi Dinas Kesehatan Kalimantan Timur mengirimkan kepada adik-adik surat panggilan tugas. Nah, surat tersebut tentunya berupa surat dinas ataupun resmi dari instansi kepada perorangan. Atau misal saat adik-adik akan melamar kerja ya ke dinas atau instansi. Nah, surat bentuk lamaran itu tentu merupakan suatu bentuk surat resmi ya, dalam rangka kepentingan dinas. Nah, itu adalah secara definisi ya, sekaligus terkait dengan tujuan dari penulisan surat dinas. Nah, yang kemudian menjadi pertanyaan adalah bagaimana bahasa yang digunakan di dalam surat dinas. Nah, jadi bahasa yang kemudian digunakan dalam surat dinas itu apakah sama sih pada saat kita mengirim surat biasa pada teman kita? Nah, bahasanya itu sama tidak? Atau menggunakan bahasa seperti apa? Nah, itu kan kemudian muncul pertanyaan semacam itu. Nah, bahasa yang digunakan di dalam pembuatan atau penulisan surat dinas itu harus memperhatikan 4 aspek. Yang pertama terkait dengan kebakuan, kemudian yang kedua kejelasan, yang ketiga kelugasan, dan yang keempat adalah komunikatif. Nah, baku berarti di dalam penulisan surat dinas nanti adik-adik di Poltekkes harus memperhatikan ya terkait dengan ejaan yang digunakan. Ya.
apakah ejaan dari kata-kata ya atau dari konsep penyusunan kalimat ya, dan paragraf itu sudah baku atau belum. Nah, kalau belum baku berarti tidak bisa digunakan di dalam penulisan surat dinas atau resmi. Nah, sehingga pada materi-materi sebelumnya, sebelum kita sampai di sini, kita mempelajari terlebih dahulu terkait dengan konsep ejaan ya, dari mulai tanda baca, ejaan bahasa Indonesia ya sampai dengan kata ya kan, kalimat, ya, paragraf. Nah, itu semuanya kita pelajari karena nanti dalam praktiknya Anda membutuhkan itu sebagai dasar. Ya, untuk apa? Untuk melakukan berbagai bentuk praktik. Nah, salah satunya adalah pembuatan surat dinas atau surat resmi. Nah, kebakuan penting ya, saya ingatkan lagi. Kemudian yang kedua adalah jelas atau adanya kejelasan. Nah, jelas itu maksudnya adalah isi dan tujuan dari penulisan surat itu untuk apa itu jelas. Misalkan dalam surat itu ya, isinya adalah untuk memanggil saudara segera pergi ya, berdinas di suatu tempat, maka harus jelas bunyinya. Kapankah Anda dipanggil? Tujuannya untuk apa? Di mana ya? Nah, itu harus jelas. Nah, kemudian yang ketiga adalah lugas. Lugas itu berarti tidak bertele-tele, to the point. Ya, langsung pada poinnya. Dan yang keempat tentunya komunikatif. Maksudnya adalah bahasa yang digunakan itu ikut mengajak orang yang membaca untuk dapat berinteraksi dan memahami lebih mudah terkait dengan surat yang Anda tuliskan tersebut, surat dinas ya. Oke, nah jadi bentuk bahasa yang digunakan dalam surat dinas itu harus memperhatikan 4 aspek. Yang pertama kebakuan, yang kedua kejelasan, yang ketiga kelugasan, dan yang keempat adalah komunikatif. Nah, di dalam perhatikan 4 aspek ini pada penulisan surat dinas tuh ada beberapa yang kemudian masih sering keliru ataupun salah-salah ya. Nah, nanti Anda bisa cek mungkin pada surat-surat dinas yang mungkin adik-adik miliki. Nah, kira-kira sudah betul belum? Sudah memenuhi keempat ini belum? Nah, beberapa yang keliru terkait dengan yang pertama, ya, penggunaan preposisi ataupun imbuhan. Ya. Nah, misalkan penggunaan di tempat ya, kata di yang menunjuk pada atau diikuti oleh kata yang menunjuk pada tempat ya, itu sering keliru. Ya, kalau diikuti kata yang menunjuk pada tempat, itu penulisannya harus dipisah. Nah, ini sudah saya jelaskan pada pertemuan minggu lalu. Nah, penempatan preposisi ini penting untuk Anda pahami. Ya, jangan sampai keliru lagi nanti Anda menuliskan diikuti kata yang menunjukkan tempat, Anda masih dirangkai. Ya kan, jangan sampai seperti itu. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan penggunaan imbuhan ya. Nah, di sini ada beberapa penulisan imbuhan yang masih keliru. Misalkan pada terima kasih dengan imbuhan awalan ber. Nah, itu banyak yang dituliskan dirangkai. Padahal yang betul adalah dipisah. Berterima spasi kasih. Nah, begitu pula kata tanggung jawab ya, yang diikuti imbuhan awalan per dan akhiran an ya, itu sering dituliskan terpisah. Nah, padahal yang betul adalah pertanggungjawaban dirangkai. Ya. Nah, kemudian selain itu, ya, penggunaan tanda baca di dalam surat dinas. Nah, itu harus diperhatikan ya. Misalkan pada penyebutan hari dan tanggal. Nah, penyebutan hari dan tanggal ini sering menggunakan tanda garis miring ya. Nah, itu keliru atau kurang tepat. Yang tepat adalah menggunakan tanda baca koma. Ataupun misalkan penggunaan angka 0 di awal tanggal yang terdiri dari 1 digit. Nah, jadi diawali dengan 01. Nah, itu keliru ya. Jadi tidak perlu menambahkan angka 0.
ya, pada tanggal yang terdiri dari 1 digit angka. Nah, itu tanda koma misalnya. Kemudian tanda titik misalkan ya. Nah, tanda titik misalkan pada penulisan jalan. Nah, pada surat dinas, pada penulisan jalan atau alamat itu tidak perlu diakhiri dengan tanda titik ya. Jadi misalkan alamatnya Jalan Ki Hajar Dewantara. Nah, itu tidak perlu titik. Nah, ataupun misalkan pada saat menuliskan pemerincian ya. Misalkan diketahui oleh 1 camat, 2 lurah. Nah, kalau Anda sudah menggunakan tanda kurung seperti ini ya. Oke, jadi 1 yang diikuti ke kurung buka dan tutup tidak perlu lagi menggunakan tanda titik, kecuali ya kalau 1 saja tanpa ada kurung buka dan tutup, maka itu bisa menggunakan tanda titik. Tapi kalau angka 1 ini diikuti oleh kurung buka dan tutup, maka tidak perlu menggunakan tanda titik. Nah, kemudian ada tanda pisah. Nah, kadang masih ada yang keliru, tanda pisah itu secara umum banyak dipahaminya itu yang kecil ya. Nah, ini bukan tanda pisah, ini tanda hubung. Nah, untuk memisahkan antara waktu, misalkan dimulai dari pukul 9 dan diakhiri pukul 10, maka menggunakan tanda pisah. Nah, tanda pisah itu dia bentuknya lebih lebar daripada tanda hubung. Nah, itu terkait dengan penggunaan tanda baca. Nah, kemudian yang masih keliru itu apalagi ya? Nah, misal terkait dengan penggunaan singkatan ya. Oke, nah penggunaan singkatan ini kadang juga masih banyak yang keliru ya di dalam penulisannya. Nah, misalkan di sini ada NIP ya. Nah, jadi NIP ini kan nomor induk ya. Nah, nomor induk pegawai. Nah, itu masih banyak yang menggunakan tanda titik. Nah, biasanya kan ada tanda tangan tuh kalau ada pegawai-pegawai di instansi pemerintah yang PNS biasanya. Nah, misalkan kepala Rumah Sakit Kalimantan Timur, NIP misalkan. Bla 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 ya. Nah, NIP yang kemudian biasanya di sini diikuti angka itu tidak perlu menggunakan tanda titik. Ya. Dan juga misalkan pada penulisan AN atas nama misalkan ya, itu tidak menggunakan tanda titik, tapi singkatannya menggunakan garing. Jadi kalau ada singkatan-singkatan ya, nah misalkan AN ataupun UP untuk perhatian ya, nah itu harus menggunakan tanda garing yang betul, kecuali DA. Ya. Nah kalau DA itu dia menggunakan titik. Nah itu terkait dengan penggunaan singkatan. Nah, jadi penggunaan tanda baca, kemudian ada penggunaan imbuhan, ya, baik itu preposisi, ya, ataupun imbuhan itu sendiri, kemudian tanda baca, dan juga ada singkatan yang masih banyak keliru, itu harus diperhatikan di dalam penulisan surat dinas nantinya pada saat Anda mempraktikkan. Ya. Nah, kemudian yang perlu dipahami sekarang adalah terkait dengan bagaimana sih struktur di dalam penulisan surat dinas ya. Jadi penulisan surat dinas itu ada 11 ya bagian ya. Dimulai dari kepala surat yang biasanya itu ada di atas ya. Nah, kemudian diikuti nomor lampiran dan perihal itu ada di sisi sebelah kiri ya. Nah, sisi sebelah kanan itu diisi oleh tanggal, bulan, tahun penulisan surat. Nah, nomor 4 itu ada alamat surat dan diikuti oleh salam pembuka. Nah, baru kalau sudah salam pembuka, itu nanti ada kalimat pembuka yang diikuti isi surat, ya, kemudian kalimat penutup, ya, salam penutup, tanda tangan, dan nama pengirim, ataupun instansi pengirim. Nah, kita akan mempelajari satu persatu, ya, terutama terkait dengan beberapa kesalahan yang sering terjadi di dalam penulisan surat dinas. Nah, jadi pada bagian-bagian tadi yang kita sudah ketahui ya, nah itu ada beberapa hal yang masih keliru. Ya.
Nah, misalkan di sini saya contohkan terkait dengan penulisan kop surat. Ya. Nah, tidak boleh ya penulisan jalan itu disingkat ya. Jadi harus dituliskan jalan. Jadi bukan JLN seperti ini. Nah, kalau disingkat seperti ini masih keliru. Nah, kemudian kata email ya, itu sebaiknya diubah menjadi surel. Nah, homepage, nah itu diubah menjadi laman. Nah, ini ada beberapa yang masih keliru seperti ini, terutama pada penulisan jalan yang disingkat. Nah, seharusnya tidak boleh disingkat. Oke, nah kemudian pada penulisan alamat surat. Ya. Nah, pada penulisan alamat surat, ya, nah di sini ada kepada YTH, ya, Bapak Camat Muara Kaman di tempat. Dan di sini ada yang terhormat Camat Muara Kaman, ya, Jalan Wahid Hashim nomor 11 Muara Kaman, Kutai Kartanegara. Nah, jadi pada penulisan alamat itu tidak diakhiri dengan tanda titik. Ya, jadi kalau menggunakan tanda titik itu keliru. Ya, kemudian untuk menghindari ya, kita kan tidak tahu ya, yang kita kirimi surat itu apakah betul gendernya laki-laki. Ya, siapa tahu ibu, ya kan? Nah, kita tidak tahu, maka jangan menggunakan kata bapak ataupun ibu. Ya. Jadi cukup Camat Muara Kaman dan tidak perlu kepada, ya, cukup yang terhormat. Yang terhormat titik, misalkan Camat Muara Kaman. Yang terhormat titik, misalkan Kepala Rumah Sakit Kalimantan Timur. Nah, diikuti oleh alamat, ya. Nah, itu sudah cukup. Nah, seharusnya jelas juga alamatnya ya. Jangan hanya di tempat saja. Tapi secara umum kebanyakan hanya dituliskan di tempat, ya. Nah, seharusnya dituliskan secara lengkap. Kalaupun mau dituliskan di tempat ya karena memang tidak tahu alamatnya secara jelas, nah ini D-nya di sini tidak kapital tapi kecil ya, di spasi tempat. Nah, kemudian terkait dengan lampiran ya. Nah, dalam penulisan lampiran ya, baik itu nomor lampiran ataupun perihal ya, itu tidak diikuti dengan tanda titik. Oke. Nah, jadi perihalnya ya. Misalkan di sini ada undangan, kemudian lampiran 1 lembar. Nah, kemudian nomor 211U2000. Nah, apakah ini betul ya? Nah, jadi yang tepat itu adalah tanpa menggunakan tanda titik, ya kan? Dan juga ada keterangan yang lengkap ya. Nah, ini kurang ya, jadi ada undangan rapat ya. Nah, jadi cukup dituliskan misalkan pada lampirannya itu 1 lembar ya, 1 lembar saja. Ya. Oke. Nah, yang berikutnya terkait dengan salam pembuka dan penutup ya. Nah, pada penulisan salam pembuka dan penutup itu ada misalkan dengan hormat ya, salam sejahtera, hormat kami dan salam takzim. Nah, yang kapital itu cukup di awalnya saja. Jadi bukan dua-duanya ya. Jadi dengan hormat, salam sejahtera, hormat kami. Jadi bukan D-nya kapital, hanya kapital cukup salah satu. Di awal yang awalnya, kata yang awal yang kapital. Nah, kemudian ada penulisan tembusan ya. Nah, pada penulisan tembusan ya, itu tidak perlu lagi dituliskan YTH ya. Jadi langsung Direktur Jenderal, Kepala Biro Keuangan, jadi tidak perlu ada kata YTH lagi. Ya. Nah, kemudian pada penulisan NIP tadi yang betul itu ya tanpa diberikan tanda titik setelah NIP
ya, yang diikuti angka NIP-nya. Nah, jadi kalau yang masih menggunakan tanda titik itu keliru. Oke, nah itu terkait beberapa hal yang masih keliru di dalam penulisan surat dinas. Ya. Nah, selanjutnya kita akan melihat ya bagian isi. Ya. Nah, jadi pada isi surat dinas secara garis besar itu dibagi menjadi 3 bagian. Ya. Nah, pada 3 bagian itu ya ada paragraf pembuka, isi, dan paragraf penutup. Nah, pada paragraf pembuka, yaitu tujuannya untuk mengantarkan isi surat yang akan diberitahukan. Ya, misalnya pemberitahuankah, pertanyaankah, ya, pernyataankah, atau permintaan. Nah, ini contoh dari paragraf pembuka. Misalkan, melalui surat ini kami beritahukan bahwa kami mengharapkan kehadiran Bapak. Sehubungan dengan surat saudara nomor, ya, atau surat saudara nomor, ini contoh dari paragraf pembuka. Nah, setelah paragraf pembuka diikuti oleh paragraf isi. Nah, paragraf isi ini mengemukakan terkait dengan hal yang perlu disampaikan atau tujuan yang perlu disampaikan kepada penerima surat. Ya. Nah, di dalam penulisan paragraf isi surat ini harus singkat, lugas, kemudian jelas. Ya. Contoh, misalkan di sini surat Anda telah kami terima. Sehubungan dengan itu, kami ingin beritahukan hal berikut. Nah, atau di sini contoh lengkapnya nih. Kami mengharapkan kehadiran saudara dalam pertemuan panitia bla 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 bla. Nah, itu harus Anda perhatikan terkait dengan prinsipnya harus singkat, lugas, dan jelas. Nah, jadi setelah pembuka, paragraf isi, kemudian ada paragraf penutup. Nah, paragraf penutup ini merupakan simpulan dan kunci isi surat dan juga dapat mengandung harapan penulis surat, ya, atau ucapan terima kasih kepada penerima surat. Nah, contohnya misalkan atas perhatian saudara, atas perhatian dan kerjasama, mudah-mudahan jawaban kami dapat memuaskan saudara. Ini contoh. Nah, yang berikutnya, contoh yang lain, misalkan dari paragraf penutup yang ini kan contohnya ya. Nah, ini spesifikasi misalkan yang berupa pemberitahuan ya. Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih. Atau misalkan surat permintaan. Atas perhatian dan bantuan saudara, kami ucapkan terima kasih. Misalkan pada surat permintaan ini saat Anda mengajukan bantuan sponsor ke Dinas Kesehatan, misalkan Anda di Badan Eksekutif Mahasiswa, ya, di BEM Poltekkes, mau ngadain kegiatan tuh, ya, kemudian minta bantuan Dinas Kesehatan Kota. Nah, jadi itu kan berarti surat permintaan sponsorship. Nah, nanti di akhirnya adalah atas perhatian dan bantuan. Nah, kalau undangan berarti di akhir adalah atas kehadiran saudara. Nah, jadi tidak sama ya. Misalkan pada paragraf penutup itu dari surat pemberitahuankah, permintaankah, atau undangan. Nah, ini contoh dari salah satu surat ya dari instansi remaja masjid yang dikirimkan ya kepada masyarakat terkait dengan undangan majelis taklim. Nah, ini masih banyak kalau Anda lihat kekeliruan dari surat tersebut. Ya. Oke, misalkan ada kata CP. Ya. Nah, CP ini bisa diganti dengan ya, narah hukum. Email bisa diganti dengan surel. Ya. Nah, kemudian penulisan singkatan masih ada, ya kan? Nah, seharusnya tidak disingkat. Oke. Nah, ini juga penulisan di tempatnya semacam ini ya. Nah, ini keliru. Oke. Nah, sudah kepada yang terhormat. Dan tidak jelas, ya kan? Kepadanya siapa harusnya dituliskan secara lengkap. Oke. Dan kesalahan-kesalahan yang lain secara detail yang tidak bisa disampaikan satu persatu. Nah, ini contoh saja. Nah, itu terkait dengan materi kita hari ini pada penulisan surat dinas ya, atau surat resmi. Ya.
materi yang dapat saya sampaikan. Silakan Anda simak baik-baik. Jika ada pertanyaan, bisa dilanjutkan pada LMS ya. Nanti kita diskusikan di situ. Dan jangan lupa mengerjakan tugas LMS untuk pertemuan hari ini. Terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.